Suhu udara di Lembang, Jawa Barat telah turun hingga 1000 Celcius dalam semalam. Tidak ada badai, tidak ada angin kencang, hanya hawa dingin yang menusuk tulang setelah gelap dan menjelang pukul 4 pagi telah menekan setiap jendela di kota itu seolah-olah tidak berencana untuk pergi. Baskara Adiwijaya terbangun. Waktu mendekati pukul 5. Ia telah berbaring di sana sejak sekitar pukul 3, telentang dalam kegelapan, terjaga. Ia berusia 45 tahun. Dan beginilah yang sering terjadi. Separuh malam pertama, baik-baik saja. Sekitar pukul 3.00, tidurnya menguap. Ia sudah berhenti melawannya. Ia tinggal sendirian di sebuah villa tua yang telah direnovasi di Jalan Sukanagara, dan kesunyian di sini adalah jenis kesunyian yang berbeda dari yang pernah ia kenal. Kesunyian itu memiliki tekstur, kau bisa mendengar banyak hal di dalamnya. Yang ia dengar sekarang adalah suara dari teras. Bukan embusan angin dan bukan pula suara kayu yang menyusut karena dingin. Ia kenal kedua suara itu. Lebih rendah dan lebih lambat dari ini. Yang ia dengar adalah papan kedua dari pintu, papan yang mengeluarkan derit khas yang hanya muncul karena beban. Sesuatu telah berada di terasnya. Ia duduk, menjejakkan kakinya di lantai, dan tidak menyalakan lampu apapun. Ia pergi ke dapur terlebih dahulu, melihat keluar jendela di atas wastafel ke halaman samping. Embun beku tampak pucat, dengan jajaran pepohonan yang masih hitam berlatar langit yang baru mulai memudar keabu-abuan. Kemudian ia bergerak ke depan rumah dan berdiri di jendela sempit di samping pintu, dan mengintip sebelum menyentuh apapun. Ia bukan tipe orang yang membuka pintu tanpa terlebih dahulu memahami apa yang ada di baliknya. 20 tahun menjalankan sebuah perusahaan telah memperkuat sesuatu yang mungkin sudah ada dalam dirinya. Ia menyalakan lampu teras. Seorang Anak itu meringkuk di bawah pintu dengan lutut ditarik ke atas, dan dagu tersembunyi di dalam kerah jaket musim dingin berwarna ungu. Resletingnya telah rusak beberapa senti dari atas, dan ia menutupi celah itu dengan menarik kedua sisi jaket dengan kepalan tangannya dan menahannya erat di dada. Di depannya, ditekan di sana dengan kedua lengan melingkarinya, ada sebuah ransel usang berwarna biru muda dengan garis-garis putih, dipegang bukan seperti cara anak-anak memegang tas, tetapi erat seperti cara kau memegang sesuatu yang diperintahkan untuk tidak diletakkan. Anak itu tertidur. Baskara berdiri di jendela dan memandang. Ia tidak bergerak cepat menghadapi hal-hal yang tidak ia pahami. Itu adalah kebiasaan, bukan kekurangan, dan ia sudah lama berhenti meminta maaf untuk itu. Seorang anak sendirian, di bulan Januari yang dingin, 15 Celcius. Ia membuka pintu. Hawa dingin segera masuk, menusuk, dan menyeluruh. Gadis kecil itu langsung terbangun, tidak ada kedipan mata yang pelan, tidak ada rasa kantuk. Matanya terbuka, dan tubuhnya kaku, sudah waspada. Jenis tidur di mana sebagian dari dirimu tidak pernah berhenti waspada. Ia menatap Baskara, usianya mungkin 7 tahun. Rambut gelap, mata gelap, dan wajahnya kering. Tangisan apapun yang telah ia lakukan, ia melakukannya di tempat lain sebelumnya. Yang tersisa adalah sesuatu yang lebih sunyi dari rasa takut dan lebih letih. Raut wajah seorang anak yang telah kehabisan semua pilihan lain dan tiba di pilihan terakhir. Ia berkata, "Tolong, jangan kirim saya kembali ke ayah." Ibu bilang, ini adalah pintu aman terakhir. Baskara berdiri di ambang pintu yang terbuka dan tidak langsung menjawab. Ia menatap tangan anak itu. Buku-buku jari yang mencengkeram tali ransel tampak pucat di persendiannya. Punggung tangannya memerah dan kasar karena kedinginan. Ia tidak lagi menggigil. Ia sudah cukup lama berada di luar sehingga fase menggigil telah berlalu. Baskara melangkah mundur dari ambang pintu. "Masuklah," katanya. Anak itu menatapnya sejenak, bukan karena takut, tetapi seolah sedang menakar. Kemudian ia berdiri perlahan. Kaku, hawa dingin telah meresap jauh ke dalam persendiannya, dan berjalan melewatinya masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun masih memegang ranselnya. Baskara menutup pintu. Ia tidak menanyakan apapun, tidak meraih ponselnya. Ia pergi ke dapur, membuka kantong roti, dan memasukkan 2 potong ke dalam pemanggang. Itulah yang bisa ia lakukan dalam 30 detik ke depan. Jadi itulah yang ia lakukan. Anak itu berdiri di tengah lantai dapur dan mengawasinya, masih mengenakan jaket, masih memegang ransel. "Kamu boleh duduk," kata Baskara tanpa berbalik. Hening sejenak, lalu terdengar suara kursi yang digeser. Ia membuat roti bakar, menuangkan teh hangat manis ke dalam gelas, dan meletakkan keduanya di depan anak itu. 13. Kemudian ia pindah ke meja konter yang lebih jauh dan bersandar di sana,
memberinya ruang yang jelas-jelas ia butuhkan. Anak itu makan perlahan pada awalnya, kemudian dengan mantap, bukan karena nafsu makan, tetapi fokus otomatis dari tubuh yang telah berjalan dengan tenaga kosong dan akhirnya diberi izin untuk berhenti. Ransel itu tetap berada di pangkuannya. Baskara membiarkannya. Ketika ia telah menghabiskan sebagian besar potongan pertama, ia menatap Baskara. Terpikir olehnya, berdiri di dapurnya sendiri pada pukul 5 pagi, bahwa anak ini sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Ia berjalan ke pintunya melewati malam bersuhu 15 derajat dan tidak tahu namanya. "Bagaimana kamu tahu untuk datang ke sini?" tanyanya. Anak itu melihat ke meja terlebih dahulu, lalu kembali menatapnya. Ibu menunjukkannya di ponselnya, katanya. Ibu bilang, jika beliau tidak bisa datang, aku harus menemukan teras dengan lampu yang tidak pernah padam. Ibu bilang, aku akan aman di sana. Baskara tidak mengatakan apapun sejenak. Ia berbalik ke arah depan rumah. Melalui ambang pintu dapur, ia bisa melihat cahaya kuning samar dari lampu teras yang masuk melalui jendela-jendela kecil di samping pintu. Ia telah memasang lampu itu 3 tahun lalu dan tidak pernah mematikannya sejak saat itu. Ia tidak terlalu memikirkannya. Teras itu terasa salah tanpanya, terlalu gelap, terlalu tertutup dari dunia, dan ia telah memperbaikinya lalu melanjutkan hidup. Ia berdiri di sana dan menatapnya sekarang. Satu bola lampu biasa yang menyala menembus dinginnya malam seperti biasanya, seolah-olah telah menunggu sesuatu untuk dilakukan. Ia tidak ingat alasan memasangnya. Ternyata, orang lain menyimpannya sebagai alasan. Lampu dapur di atas kompor memancarkan cahaya kekuningan yang sempit di atas meja. Baskara telah mematikan lampu utama. Ia tidak sepenuhnya yakin mengapa, hanya saja lampu utama akan terasa salah, terlalu seperti sesuatu yang resmi. Dan anak ini sudah cukup merasakan malam yang menghasilkan seorang anak di teras orang asing pada pukul 5 pagi. Ia masih mengenakan jaketnya. Baskara telah menawarkan untuk mengambilnya. Ia menatapnya sejenak, tidak berkata apa-apa, dan tetap mengenakannya. Baiklah, Baskara tidak menyebutkannya lagi. Ransel itu ada di pangkuannya di bawah meja. Baskara bisa melihat tali-talinya tergantung di kedua sisi lututnya. Ia belum meletakkannya. Tidak di kursi di sebelahnya, tidak di lantai. Ransel itu tetap di tempatnya, dan Baskara membiarkannya. Ia mengamati anak itu seperti dulu ia mengamati orang-orang di seberang meja rapat, tidak menatap tajam, hanya menilai. Sepatunya menarik perhatiannya. Kainnya gelap dan kaku dari garis air ke atas. Kulit di ujungnya berkerut dan masih lembab. Ia telah berjalan di salju untuk sampai ke sini, bukan jalan yang pendek. Perbedaan antara sepatu basah dan sepatu kering pada suhu 15 grakero tidaklah kecil. Saku jaketnya rata. Tidak ada sarung tangan. Ia mencatat semua itu. Ia menghabiskan potongan roti bakar pertama dan melihat yang kedua tanpa menyentuhnya. "Ayo habiskan," kata Baskara. Ia mengambilnya. Baskara mengisi ulang tehnya. Ia mengikuti gerakan tangan Baskara saat melakukannya. Bukan seperti anak yang penasaran melihat sesuatu yang baru, tetapi seperti anak yang mengamati ketika mereka masih memutuskan. Baskara meletakkan gelas itu dan kembali ke konter. Anak itu mengambilnya dan minum. Baskara berpikir, dia sudah lama melakukan ini, berhati-hati, menakar ruangan, menakar dirinya. Itu bukanlah sesuatu yang kau pelajari dalam satu malam. Ia tidak mendesak, ia menunggu. Setelah anak itu duduk beberapa saat, setelah sebagian kekakuan di pundaknya hilang dan hawa dingin akhirnya meninggalkan wajahnya, Baskara menanyakan satu hal yang perlu ia ketahui. "Apakah ibumu baik-baik saja?" Tangan Kirana, nama anak itu terdiam di tepi meja. Ia menunduk menatap kayu meja, serat-serat tuanya, noda kopi samar di ujung sana, dan ia menahan jeda itu lebih lama dari yang seharusnya dibutuhkan oleh pertanyaan itu. Ibu bilang beliau akan menelepon kalau sudah aman, katanya. Bukan ya atau tidak, sesuatu yang dilatih dengan cara terbaik. Instruksi hati-hati seorang ibu yang diberikan kepada anak yang mendengarkan dengan baik. Ia mengangguk dan membiarkannya. Pukul 7:15, ia mengambil ponselnya dan menelpon Dewi Laksmi. Dewi adalah seorang pengacara hukum keluarga dan perdata di Bandung. Dua Baskara pernah bekerja dengannya 2 kali bertahun-tahun yang lalu untuk urusan yang berkaitan dengan perusahaannya. Dewi orang yang lugas dan tidak membuang-buang waktu, itulah yang ia butuhkan saat ini. Ada seorang anak di rumahku, katanya. Dia datang ke pintuku sebelum jam 5 pagi ini. Dia memintaku untuk tidak mengirimnya kembali ke ayahnya. Belum ada yang menelepon. Aku belum mendapatkan gambaran lengkapnya. Aku perlu tahu apa yang harus aku lakukan. Dewi tidak banyak bertanya. Jangan hubungi siapapun sebelum aku sampai di sana, katanya. Ia tiba beberapa menit sebelum pukul 9. Saat itu, Kirana telah pindah ke ruang keluarga.
Antara pukul 7 dan 8, ia simpelmente berhenti duduk tegak, bersandar ke samping ke bantal sofa, dan tertidur lelap. Baskara menemukan selimut wol di lemari lorong, berwarna hijau tua, lembut karena sering dicuci, dan menyelimutinya. Ransel itu ada di bantal di sebelahnya. Satu tangannya bertumpu di atasnya, bahkan dalam tidur. Baskara tidak menyentuh ransel itu. Ia duduk di kursi di seberangnya, dan menunggu Dewi. Dewi masuk, menilai ruangan dalam waktu sekitar 4 detik, dan mengarahkan kepalanya ke arah dapur. Mereka masuk, dan ia menutup pintu setengah. Mulai dari awal, katanya. Ia menceritakan apa yang ia tahu. Suara papan teras, lampu teras, jaket ungu, apa yang dikatakan Kirana di pintu, apa yang tidak ia katakan sejak itu. Dewi mendengarkan tanpa menyela. Ketika ia selesai, Dewi terdiam sejenak. Lalu ransel itu, kamu tahu isinya apa? Tidak, dia belum bilang, dan aku belum bertanya. Dewi menatapnya. Apapun yang ia pikirkan tentang itu, ia menyimpannya dalam ekspresinya, bukan kata-katanya. Ia mengangguk sekali, lalu berbalik ke arah ruang keluarga. Saat itulah mereka mendengarnya. Suara Kirana rendah dan kabur karena tidur. Suara yang muncul dari suatu tempat yang tidak bisa dijaga seseorang. Jangan biarkan dia membawaku lagi. Hanya itu. Lalu kesunyian rumah kembali menyelimuti. Mereka berdiri di ambang pintu dan tidak berbicara sejenak. Kata yang penting bukanlah ketakutan di dalamnya. Ketakutan itu sudah terlihat sejak di teras. Yang terasa berbeda adalah kata lagi, kecil, faktual. Diucapkan tanpa drama oleh seorang anak yang tidak tahu ia telah mengatakannya. Lagi berarti itu pernah terjadi sebelumnya. Baskara melihat ransel itu, pada tangan yang beristirahat di atasnya, tanpa niat apapun, hanya kebiasaan, hanya tubuh yang mengingat apa yang diminta untuk dipegangnya. Ia berpikir, ketika membawanya masuk bahwa ia hanya menangani satu malam yang buruk, bahwa akan ada telepon masuk, penjelasan yang masuk akal, beberapa orang dewasa yang akan datang dan membereskan bagian-bagian yang belum bisa ia lihat. Ia kurang yakin akan hal itu sekarang. Ia masih menatap Kirana ketika ponselnya berdering. Ia melangkah kembali ke dapur. Nomor di layar adalah kode area 022, Bandung, tetapi tidak ada nama yang muncul. Ia menjawab. Suara itu terukur, tenang, dengan semacam kesengajaan di baliknya. Kesabaran seseorang yang terbiasa didengarkan. Pak Baskara, kata pria itu, saya yakin Anda mungkin memiliki sesuatu milik saya. Maaf, siapa ini? Hening sejenak. Singkat tetapi bukan jenis keheningan karena tidak tahu harus berkata apa. Jenis keheningan karena tidak menduga pertanyaan itu. Gilang Pradipta, kata pria itu. Saya rasa putri saya ada di rumah Anda, Kirana, 7 tahun. Dia hilang sejak tadi malam dan saya sangat khawatir. Dia tidak terdengar sangat khawatir. Dia terdengar seperti pria yang telah memutuskan bagaimana ia akan terdengar sebelum menelepon. Baskara pindah ke ujung dapur, dekat jendela di atas wastafel, dan menjaga suaranya tetap rendah. Putri Anda ada di sini katanya. Dia aman, dia sedang tidur. Syukurlah. Rasa lega itu terdengar tepat waktu. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya terjaga sepanjang malam. Jika Anda bisa menahannya di sana, saya bisa datang dalam waktu 1 jam. Baskara melihat keluar jendela, embun beku di halaman samping, barisan pohon yang diam. Dia aman, katanya. Tapi saya ingin mendengar dari ibunya sebelum ada yang datang menjemputnya. Keheningan yang mengikuti bukanlah keterkejutan. Itu adalah penyesuaian. Ketika Gilang berbicara lagi, nada ramahnya masih utuh, tetapi sesuatu di bawahnya telah berubah. Sebuah ketegangan kecil yang spesifik, seperti tangan yang menggenggam sesuatu yang ingin dipegangnya. Rania sedang tidak sehat, katanya. Dia sudah berjuang cukup lama. Pengadilan memberi saya hak asuh utama bulan lalu. Ada alasan untuk itu, alasan hukum, dan saya akan mendorong Anda untuk berhati-hati dalam mencampuri situasi yang mungkin tidak Anda ketahui, gambaran lengkapnya. Itu bukan ancaman, itu dibentuk seperti keprihatinan. Baskara telah menghabiskan 20 tahun di ruangan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa kewajaran untuk menggerakkan hal-hal sesuai keinginan mereka. Ia tahu konstruksinya, pivotnya, kata hati-hati yang ditempatkan dengan tepat. Saya mengerti, katanya. Minta pengacara Anda menghubungi pengacara saya. Ia memberikan nama Dewi dan nomornya. Lalu ia menutup telepon. Ia meletakkan telepon di atas meja dan berbalik. Dewi bersandar di ambang pintu dapur. Ia memiliki raut wajah seseorang yang telah mendengar cukup untuk mengetahui seperti apa beberapa hari ke depan. Ini akan menjadi rumit dengan cepat, katanya. Aku tahu, jawab Baskara. Ia melihat melewati Dewi ke ruang keluarga. Kirana masih di sofa, masih tertidur.
Satu tangan beristirahat di ransel, sekarang terbuka, jari-jari longgar, tetapi telapak tangannya masih di sana, masih bersentuhan. Ia belum menyentuh ransel itu. Ia tidak akan menyentuhnya. 23 menit berlalu. Kemudian, telepon berdering lagi, nomor yang berbeda. Kode area yang sama. Ia menjawab. Suara itu perempuan, rendah dan sengaja. Setiap kata diucapkan dengan hati-hati. Seperti cara kau membawa sesuatu yang mungkin tumpah. Pak Baskara, nama saya Rania Prameswari. Kirana putri saya. Hening sejenak. Saya minta maaf. Saya ingin Bapak tahu bahwa saya mengirimnya kepada Anda, itu adalah pilihan terakhir yang saya miliki. Saya tidak akan melakukannya jika tidak terpaksa. Dia baik-baik saja, kata Baskara. Dia sudah makan. Dia tidur di sofa saya. Apapun yang dikatakan Rania, selanjutnya bukan benar-benar sebuah kata. Itu adalah suara ketegangan selama berjam-jam yang terlepas sekaligus ke telepon orang asing. Saya harus meminta sesuatu pada Anda, katanya, dan suaranya menjadi lebih rendah. Ransel yang dia bawa, apapun isinya, tolong jangan biarkan itu lepas dari pandangan Anda. Dia tidak boleh mendapatkannya lebih dulu. Saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta itu. Saya belum menyentuhnya, kata Baskara. Keheningan, lalu. Terima kasih. Baskara bertanya di mana dia berada. Dia berkata, di tempat seorang teman. Dan dia tidak bisa mengatakan lebih dari itu sekarang. Dia bilang, dia butuh 48 jam. Baskara bertanya apakah dia butuh sesuatu yang mendesak. Dia bilang tidak. Baskara memberitahunya bahwa Kirana akan tetap di tempatnya, sampai ia mendengar kabar darinya lagi. Dia bilang dia mengerti jika itu terlalu merepotkan. Baskara bilang tidak. Dia berkata, terima kasih sekali lagi, dengan pelan. Dan panggilan berakhir. Ia meletakkan teleponnya. Ia berdiri di sana sejenak memikirkannya. Ia tidak terlalu sering berhubungan dengan Rania Prameswari. Tidak juga. Sebuah konferensi di Jakarta 7 tahun yang lalu, percakapan yang berlangsung lama sambil minum kopi yang tidak enak sementara panel terakhir hari itu bubar di sekitar mereka. Dia sedang membangun sesuatu, katanya. Dan dia melakukannya tanpa izin siapapun, dan dia ingin tahu bagaimana Baskara melakukan hal yang sama. Baskara memberinya jawaban jujur yang bukan sesuatu yang ia berikan kepada semua orang. Mereka bertukar kartu nama, berkirim email 2 kali, mungkin 3 kali selama tahun-tahun berikutnya. Tidak ada yang berkelanjutan, hanya jenis benang yang tidak kau putus karena itu berharga ketika dimulai. Suatu saat, Baskara menyebutkan villa itu, jalan itu, lampu yang ia pasang karena teras-terasa salah tanpanya. Ia tidak memikirkannya lagi. Ternyata, Rania memikirkannya. Dewi masih mengamatinya dari ambang pintu. Ia memiliki tatapan khasnya, bukan tatapan pengacara. Sesuatu yang lebih tua dari itu. Tatapan seseorang yang sedang memilah apa yang baru saja mereka lihat ke dalam kategori yang sebenarnya. Dia melindungi sesuatu, kata Baskara, sebelum Dewi bisa berbicara. Dewi mempertimbangkannya, mengangguk sekali. Baskara berjalan ke ambang pintu dan melihat ke ruang keluarga. Kirana berdiri di pintu masuk lorong dengan kaos kakinya, selimut wol tersampir di bahunya, rambutnya rata di satu sisi karena bantal sofa. Dia sudah bangun selama beberapa saat, mungkin sebagian besar. Matanya mantap, waspada. Tatapan khas yang dimilikinya, yang terlalu tenang untuk anak 7 tahun, terlalu terlatih. Ibu menelepon kan, katanya. Bukan sebuah pertanyaan, ya, kata Baskara. Kirana mengangguk perlahan, tidak lega, tepatnya. Lebih seperti sesuatu yang telah ia pegang telah diletakkan. Kemudian dia berkata, ibu selalu bilang Bapak orang baik. Dia berkata, ibu hanya bertemu Bapak sekali di sebuah konferensi di suatu tempat. Tapi ibu bilang beliau ingat. Baskara tidak langsung menjawab. Ia berdiri di sana dan memikirkan apa yang diperlukan. Kepercayaan macam apa, atau keputusasaan macam apa, atau kombinasi keduanya, untuk mengarahkan anakmu pada nama yang telah kau simpan selama bertahun-tahun dan berkata, pergilah ke sana, kamu akan aman. Dan ternyata benar. Ia juga berpikir tentang fakta bahwa ia terlalu lama memikirkannya, dan bahwa Kirana mengawasinya dengan mata yang waspada itu, dan bahwa ia membutuhkan jawaban praktis, bukan filosofis. Lapar lagi? Tanyanya. Kirana menatapnya sejenak. Sedikit, katanya. Ia pergi untuk membuat lebih banyak roti bakar. Setelah putaran kedua roti bakar, Kirana kembali ke sofa. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meletakkan gelasnya, mengambil ranselnya, membawanya ke ruang keluarga, meletakkannya di bantal di sebelahnya, dan menarik selimut hijau ke atas. Dalam beberapa menit, ia tertidur. Cara anak-anak tidur ketika tubuh mereka akhirnya berhenti berlari lebih cepat dari dirinya sendiri.
Baskara meninggalkannya di sana dan kembali ke dapur. Dewi telah mengeluarkan buku catatannya dan sudah ada 2 halaman catatan. Kontaknya di pengadilan keluarga sangat membantu. Pengajuan publik tentang Nusantara Logistik Group melengkapi sisanya. Dia menjelaskannya sambil Baskara menuangkan kopi. Rania Prameswari mendirikan Nusantara Logistik Group 12 tahun yang lalu, sebuah konsultan rantai pasokan, pemodelan distribusi, klien pasar menengah di Jawa dan Sumatera. Dia memulainya dengan tabungan dan pinjaman usaha kecil dan telah membangunnya menjadi perusahaan dengan dewan direksi sungguhan, 30 plus karyawan, dan daftar klien yang bertahan melalui 2 resesi. Dengan ukuran yang wajar, itu miliknya. Dia telah membangunnya dari bawah ke atas, dan semua orang di industri itu tahu. Gilang masuk 4 tahun setelah pernikahan. Latar belakang keuangan, dia bergabung sebagai mitra strategis, sebuah jabatan, gaji, dan akses. Akses ke pembukuan, dewan direksi, kontrak. Ketika Rania mengajukan gugatan cerai 2 tahun yang lalu, kesepakatannya adalah dia akan keluar. Dia akan mengambil penyelesaian dan pergi. Dia tidak pergi, tidak sepenuhnya. Sebuah celah teknis dalam struktur kemitraan asli telah memberinya posisi dewan minor, dan dia telah mempertahankannya. Perubahan hak asuh terjadi bulan lalu. Hak asuh fisik utama pindah dari Rania ke Gilang, diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung berdasarkan 3 insiden yang terdokumentasi, keterlambatan menjemput sekolah pada bulan Oktober. Kirana menunggu di pinggir jalan selama 40 menit, evaluasi psikiatri, ditandai tidak lengkap dengan catatan kekhawatiran, dan penghentian resep. Rania telah mengurangi dosis obat anti kecemasan rendah di bawah bimbingan dokternya. Tetapi penghentian itu muncul dalam pengajuan tanpa konteks. Tidak ada catatan dokter, tidak ada rencana pengurangan, hanya celah itu. 3 insiden, tidak ada yang menentukan sendirian. Bersama-sama diatur dalam sebuah pengajuan oleh seseorang yang mengerti cara mengaturnya. Mereka menceritakan sebuah kisah tentang seorang ibu yang tidak bisa mengurus anaknya. Seorang ibu dengan masalah kesehatan mental yang tidak ditangani, seorang ibu yang dokternya sendiri memiliki keraguan. Dewi meletakkan penanya. Seseorang menyusun pengajuan itu dengan sangat hati-hati. Baskara melihat ransel di ruangan sebelah. Ia bangkit dan berdiri di ambang pintu sejenak, memeriksa Kirana. Ia tertidur lelap, satu tangan terbuka di samping wajahnya. Ia melihat ransel itu. Ia kembali ke meja. Rania bilang dia tidak boleh mendapatkannya lebih dulu, katanya. Dewi tidak menjawab. Ia tidak perlu. Baskara menarik ransel ke arahnya dan membuka resletingnya. Beratnya adalah hal pertama. Lebih dari yang terlihat. Ia meletakkan isinya di atas meja dalam tumpukan, menangani masing-masing dengan hati-hati tanpa membacanya dengan cermat. Ringkasan keuangan dengan logo Nusantara Logistik Group di kop surat. Laporan internal. Beberapa dijepit dengan klip kertas. Notulen rapat dewan. 2 pernyataan tulisan tangan di kertas bergaris ditandatangani dengan pulpen di bagian bawah. Rangkaian email yang dicetak. Stempel waktu mencakup September hingga Januari. Antara apa yang tampaknya menjadi alamat pribadi Gilang dan seorang anggota dewan yang hanya diidentifikasi dengan inisial. Sekitar 67 halaman. Di bagian atas satu tumpukan, ada selembar tulisan tangan tunggal dengan tulisan kursif yang rapi. Tidak ada kop surat, hanya kata-kata, jika sesuatu terjadi padaku, mulailah dengan paket Dewan Oktober. Angka-angka dalam versi resmi bukanlah angka-angka yang aku catat. Aku punya aslinya, begitu juga JK, begitu juga MD. Jangan biarkan dia memberitahumu aku bingung. Aku tidak bingung, ditandatangani Rania. Tanpa tanggal. Dewi membungkuk dan membacanya tanpa mengambilnya. Rahangnya sedikit mengeras, seperti yang biasa terjadi ketika sesuatu terasa lebih berat dari yang ia duga. Baskara menyadari kehadiran Kirana di ambang pintu. Dia berdiri di tepi dapur dengan kaos kakinya, selimut tersampir di bahunya, rambutnya kusut di satu sisi. Dia melihat dokumen-dokumen di atas meja. Dia melihat catatan itu. Dia memiliki ekspresi seseorang yang melihat sesuatu yang akrab daripada sesuatu yang baru. Ibu bilang, itu angka-angka yang sebenarnya, katanya. Ibu bilang, ayah mengubah yang lain. Dia tidak mengatakannya seperti orang dewasa. Dia mengatakannya seperti anak kecil yang mengatakan sesuatu yang sudah cukup sering didengarnya, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan dan menjadi fakta tentang cara dunia bekerja. Sudah berapa lama ibumu menyimpan ini? Tanya Baskara. Kirana memikirkannya. Sejak sebelum lebaran, katanya. Tapi ibu baru memasukkannya ke ranselku semalam. Baskara melirik tanggal di email teratas dalam rangkaian itu. Akhir September.
Ia berpikir tentang Oktober, November, Desember, keterlambatan menjemput sekolah, sidang hak asuh, liburan, apapun yang terjadi pada hari-hari sebelum malam tadi. Rania mengumpulkan halaman-halaman, menyimpannya bersama-sama, melewati semua itu, dan pada akhirnya memuat bukti ke dalam ransel putrinya dan mengarahkannya ke sebuah pintu. Ia mulai mengembalikan dokumen-dokumen itu ke dalam ransel, menjaga tumpukannya tetap teratur. Ia hampir sampai di bagian bawah tumpukan ketika menemukan sebuah foto. Ukuran cetak standar, sedikit kusut, foto itu menunjukkan kursi belakang sebuah SUV yang difoto melalui jendela dari luar dari kejauhan dari ketinggian sedikit. Di kursi belakang ada Kirana yang sedang melihat sesuatu di pangkuannya. Dia tidak tahu sedang difoto. Sudutnya tidak meninggalkan keraguan tentang itu. Ia membaliknya. Di belakang, sebuah tanggal dari 3 minggu yang lalu dan satu kata dalam huruf balok yang rapi, Penggaruh. Ia tidak mengangkat kepalanya. Ia tidak mengubah ekspresinya. Ia menyelipkan foto itu di bawah tumpukan paling bawah, merapikan halaman atas, dan menutup resleting ransel. Kemudian ia menatap Dewi di seberang meja. Dewi sangat diam. Ia telah melihatnya. Baskara tahu dari kualitas keheningan yang ia jaga. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Kirana masih di ambang pintu. Mau coklat panas? Katanya. Kirana menatapnya sejenak. Ya, tolong, katanya. Jumat pagi datang dengan cuaca kelabu dan datar. Jenis langit Januari yang tidak repot-repot dengan awan, karena keseluruhannya hanyalah satu awan. Baskara belum meninggalkan rumah sejak sebelum fajar pada hari Kamis. Ia menyadarinya seperti cara kau menyadari sesuatu yang telah menjadi fakta tanpa kau putuskan. Berdiri di jendela dapur dengan kopinya, menyaksikan embun beku di kerikil bertahan melawan matahari yang lemah. Dunia di luar tampak persis seperti Kamis pagi. Barisan pepohonan, jalan, surat yang belum ia ambil. Semuanya persis di tempatnya. Kirana ada di meja di belakangnya mengerjakan semangkuk bubur ayam. Dia makan seperti dia melakukan segalanya dengan hati-hati tanpa keluhan, mengambil ruang sesedikit mungkin. Ponselnya berdering pada pukul 8. 17. Peneleponnya adalah seorang reporter. Namanya Rebecca Sastrowardoyo. Dia meliput pengadilan daerah dan bisnis regional untuk koran Pikiran Bandung, dan dia langsung ke intinya. Dia sedang mengerjakan sebuah berita tentang kejanggalan keuangan di Nusantara Logistik Group. Dia mendengar dari sebuah sumber bahwa Baskara Adiwijaya, pensiunan pendiri startup teknologi di Jalan Sukanagara, Lembang, telah mencampuri urusan keluarga pribadi yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan. Apakah dia bersedia berkomentar? Baskara berkata tidak. Dia mengakhiri panggilan dan meletakkan telepon di atas meja. Ketika dia berbalik, Kirana mengawasinya dari atas sendoknya. Dia mendengar nadanya, mencatatnya, dan memutuskan untuk tidak bertanya. Anak yang cerdas. Habiskan buburmu, katanya. Kirana menghabiskannya. Hal kedua terjadi pada pukul 10.40. Seorang petugas polisi dari Polsek Lembang, muda, profesional, melakukan pekerjaannya tanpa kelebihan apapun mengetuk pintu depan. Pemeriksaan kesejahteraan, katanya, diminta oleh seorang Gilang Pradipta yang telah menyatakan keprihatinan atas keselamatan putrinya di sebuah kediaman pribadi yang belum terverifikasi. Baskara melangkah keluar ke teras dan menarik pintu hingga tertutup di belakangnya. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Kirana tiba di terasnya sebelum pukul 5.30 Kamis pagi. Dia segera menghubungi pengacaranya. Kirana telah berbicara dengan ibunya. Dia aman. Dia dirawat dan ada masalah hukum aktif yang tidak bisa dia diskusikan secara rinci. Dia memberikan nama Dewi. Petugas itu meminta untuk berbicara dengan Kirana. Baskara membuka pintu dan memanggilnya. Dia datang ke ambang pintu dengan kaos kakinya, masih mengenakan jaket ungu. Dia tidak membiarkannya mencucinya, dan Baskara tidak memaksa. Dan dia berdiri di sana dan menatap petugas itu seperti dia menatap segalanya. Dengan mantap, mengambil waktunya. Petugas itu bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia bilang ya. Dia bertanya apakah dia di sana karena dia ingin. Dia berkata, ibu saya menyuruh saya datang ke sini. Beliau bilang saya akan aman. Petugas itu menuliskannya. Dia berterima kasih kepada Baskara. Dia pergi, tetapi kunjungan itu dicatat dan Baskara tahu apa itu. Itu adalah awal dari catatan kertas. Ayah yang prihatin, penduduk yang tidak dikenal, panggilan telepon dan petugas dan garis waktu semua, bertambah menjadi sesuatu yang bisa dibawa Gilang ke ruang sidang.
Dewi menelepon pukul 11.15. Dia tidak berbasa-basi. Namanya Juwita Kartini, kata Dewi. JK dari catatan Rania, 6 tahun di Nusantara Logistik Group sebagai analis senior, keluar 8 bulan yang lalu. Namanya ada di salah satu pernyataan di dalam ransel. Juwita telah menghubunginya pagi itu melalui seorang mantan kolega yang mendengar Rania dalam masalah. Apa yang dia katakan pada Dewi lugas dan spesifik. 8 bulan yang lalu, seorang manajer yang melapor langsung ke Gilang telah menginstruksikannya untuk mengubah serangkaian angka pendapatan kuartalan sebelum diserahkan ke Dewan Direksi. Perubahannya cukup kecil untuk dilewatkan jika kau tidak melihat, cukup besar untuk berarti. Itu membuat angka kepemimpinan Rania terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Juwita menolak untuk melakukan perubahan itu. 3 minggu kemudian, dia diberhentikan karena alasan kinerja. Dia menyimpan aslinya, pengajuan yang diubah, rangkaian email dengan instruksi di dalamnya. Dia bersedia berbicara, kata Dewi. Kita tidak lagi hanya memegang kertas. Kita punya seseorang yang ada di ruangan itu. Baskara sedang berada di ruang kerjanya ketika menerima telepon, sebuah ruangan kecil di belakang rumah yang kebanyakan ia gunakan untuk membaca. Ransel itu tergeletak terbuka di atas meja. Dewi telah mengatur isinya malam, sebelumnya menjadi 3 tumpukan, keuangan, pernyataan, korespondensi. Foto itu ada di tumpukan ketiga, menghadap ke bawah di tempat ia meninggalkannya. Ia tidak memindahkannya dan tidak menyebutkannya kepada Kirana. Ia telah menyebutkannya kepada Dewi dengan pelan malam sebelumnya, dan Dewi telah melihatnya dengan keheningan khusus, seseorang yang menyerap sesuatu yang mereka harap bisa mereka lupakan. Mereka telah setuju, tanpa banyak diskusi, bahwa itu akan diserahkan ke kantor polisi pada hari Senin, bukan sebagai bagian dari berkas sidang, tetapi secara terpisah, secara resmi dalam catatannya sendiri. Apapun yang dimaksudkan Gilang, itu akan berarti sesuatu yang lain sekarang. Itu akan berarti bahwa seorang pria telah mengawasi putrinya sendiri dan menulis satu kata di belakang foto. Kata itu dan apa yang dikatakannya tentang bagaimana dia melihat putrinya akan mengikutinya. Mereka duduk di sana, dalam cahaya Jumat yang kelabu, tampak seperti bagian-bagian dari sesuatu yang telah lama menunggu untuk dirakit. Dia melihat catatan Rania di atas tumpukan pertama. Jangan biarkan dia memberitahumu aku bingung. Aku tidak bingung. Dia berpikir tentang foto di bagian bawah tumpukan. Kata di belakangnya, tanggalnya. Dia menelepon Dewi kembali. Siapa lagi yang kita butuhkan? Katanya. Aku sudah mulai, kata Dewi. Teruslah berjalan. Dia duduk di kantor setelah menutup telepon dan tidak bergerak selama beberapa menit. Dia bukanlah orang dalam 3 tahun terakhir ini yang telah merakit sesuatu, yang telah berdiri di tengah situasi dan menahannya agar tidak runtuh sementara segalanya menekan dari tepi. Dia telah selesai dengan itu. Dia telah memastikan untuk menyelesaikannya. Dia melihat 3 tumpukan di atas meja. Ransel itu, tangannya sendiri di sandaran tangan kursi. Dia masih duduk di sana ketika Dewi menelepon lagi tepat sebelum pukul 3. Suaranya memiliki kualitas khusus yang didapatnya ketika dia mengelola reaksinya sendiri sebelum mengatakan hal berikutnya. Gilang mengajukan mosi sore ini katanya. Mosi hak asuh darurat. Absennya Kirana yang tidak sah dari kediaman utamanya. Lingkungan yang tidak stabil, bentuknya yang biasa. Jeda. Sidang hari Senin jam 9 pagi. Pengadilan Keluarga Kabupaten Bandung. Baskara tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang dia lakukan, kata Dewi. Jika dia mendapatkannya kembali sebelum semua ini masuk ke catatan pengadilan, sebelum laporan Juwita Kartini diresmikan, sebelum kita mengajukan satupun tanggapan, dia masuk hari Senin sebagai pihak yang dirugikan. Dia tidak harus menang berdasarkan kebenarannya. Dia hanya harus bergerak sebelum kita. Baskara melihat ke jendela. Matahari Januari telah turun saat mereka berbicara dan cahaya di kantor telah menjadi datar dan redup. Dia akan mencoba masuk ke sana hari Senin dan mengambilnya sebelum kita punya waktu untuk mengajukan apapun, kata Dewi. Kalau begitu, kita punya akhir pekan, kata Baskara. Hening di ujung telepon. Itu 60 jam, kata Dewi. Aku tahu, katanya. Jangan sia-siakan satupun. Maya Dewi, MD, dari catatan Rania, mengatakan 3 kali dalam 5 menit pertama bahwa dia tidak ingin terlibat. Bukan marah, bukan meminta maaf, hanya menyatakan fakta seperti cara engkau menyatakan fakta ketika kau telah berhati-hati sepanjang hidupmu dan tahu persis harga dari kehati-hatian. Dia berusia 58 tahun, 11 tahun sebagai manajer arsip di Nusantara Logistik Group. Dia tahu di mana semuanya berada, selalu tahu,
dan telah menghabiskan sebagian besar dari 8 bulan terakhir duduk dengan pengetahuan itu. Dia punya seorang putri yang akan mulai kuliah pada bulan September. Dia mengatakan itu juga bentuk manusia spesifik dari apa yang bisa hilang darinya. Baskara mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, dia berkata, "Saya tidak meminta Anda untuk berani. Saya meminta Anda untuk memberitahu saya apakah apa yang ada di dokumen-dokumen ini nyata." Jeda yang panjang. Itu nyata, kata Maya. Dan ada lebih banyak lagi. Berita itu terbit pada Sabtu pagi sebelum semua itu terjadi. Baskara melihatnya ketika ponselnya menyala pada pukul 6.23, lalu lagi pada pukul 6.31, lalu 2 kali lagi sebelum pukul 7. Mungkin mantan kolega, dia tidak mengangkatnya untuk mencari tahu. Dia membalikan ponselnya dan meninggalkannya di atas meja. Dewi sudah membacanya. Dia menelepon pada pukul 7 dan memberinya bagian-bagian yang relevan. Berita itu tidak menyebut nama Kirana, itu menyebut namanya. Menggambarkannya sebagai mantan eksekutif teknologi yang menyendiri yang telah mencampuri urusan keluarga dan perusahaan yang melibatkan Nusantara Logistik Group. Sebuah sumber anonim mengatakan dia punya sejarah mencampuri urusan di mana dia tidak diperlukan. Fotonya berasal dari 8 tahun yang lalu, sebuah foto arsip pers yang menunjukkan dia di podium tampak tenang dan yakin dan jenis sukses yang membuat orang ingin mencari kesalahan. Dia tampak seperti seseorang yang mudah dibenci. Dewi berkata, "Ini bukan pencemaran nama baik, tapi bukan berarti tidak apa-apa." "Tidak," katanya, "bukan." Dia berpikir untuk menelepon kembali reporter itu. Dia tidak melakukannya. Menanggapi akan memberinya berita kedua, dan berita kedua akan lebih buruk dari yang pertama. Versi dirinya dalam artikel itu, tenang, yakin, jenis sukses yang membuat orang ingin mencari kesalahan. Dia bisa hidup dengan itu. Itu tidak benar, tapi bisa bertahan. Yang penting adalah Gilang telah menembakkan peluru itu pada hari Sabtu, yang berarti dia cukup terguncang untuk membutuhkannya. Seorang pria yang percaya diri dengan posisinya pada Senin pagi tidak akan menelepon reporter pada hari Sabtu. Dia tetap di meja dapur setelah telepon. Ponsel tetap terbalik. Dia melihat serat kayu meja. Meja yang sama, dapur yang sama, jendela yang sama dengan embun beku yang sama dikerikil di luar. Dia telah menghabiskan 3 tahun membuat rumah ini menjadi tempat di mana tidak ada hal mendesak yang terjadi, di mana dia tidak berutang apapun kepada siapapun yang tidak diundang masuk. Dia tidak lari dari sesuatu ketika dia pindah ke sini. Dia telah memilih sesuatu. Dia percaya perbedaan itu penting. Dia kurang yakin akan hal itu sekarang. Sabtu sore, Kirana menemukannya di meja dapur. Dia duduk di seberangnya tanpa bertanya dan meletakkan tangannya di pangkuannya dan menatapnya seperti dia menatap segalanya. Dengan langsung mengambil waktunya. "Apakah Bapak dalam masalah karena aku?" katanya. Baskara menatapnya. "Tidak," katanya. "Aku dalam masalah karena dia. Kamu hanya menunjukkan padaku di mana letak masalah." Dia menahan tatapannya sejenak, menimbangnya. Lalu dia mengangguk sekali, bukan seperti anak kecil yang menerima penghiburan, tetapi seperti seseorang yang telah memeriksa sebuah pernyataan dan menemukannya akurat. Transfer file dari Maya datang pada Sabtu malam. Log akses, formulir permintaan internal, tanggal, 4 bulan sebelum perubahan hak asuh, asisten Gilang telah mengajukan permintaan resmi untuk akses ke email perusahaan Rania di bawah judul kesinambungan operasional. Permintaan itu telah disetujui oleh anggota dewan bernama Kertapati. Yang dicatat Dewi memiliki kemitraan properti terpisah dengan Gilang yang merupakan catatan publik. Seseorang telah membaca korespondensi Rania selama berbulan-bulan. Sebelum keterlambatan menjemput sekolah, sebelum pengajuan hak asuh, sebelum semua itu, Dewi berkata, dia tahu apa yang sedang Rania bangun. Dia membacanya saat dia membangun tandingannya. Baskara tidak menjawab, tidak ada yang perlu ditambahkan. Dia memeriksa Kirana sebelum mereka selesai memeriksanya. Dia tertidur di sofa, selimut hijau ditarik ke atas, bernapas perlahan. Ransel itu tidak di sebelahnya. Itu ada di mejanya, di kantor tempat itu berada sejak Dewi mengatur dokumen-dokumen itu. Malam pertama sejak Kamis, dia tertidur tanpa tangan di atasnya. Dia berdiri di ambang pintu sejenak, lalu kembali. Rania tiba malam itu tepat setelah pukul 9. Dewi telah menghubunginya melalui teman yang alamatnya diberikan Rania sebagai lokasi amannya. Dia tidak menyuruh Rania datang. Dia hanya menyampaikan bahwa dokumen-dokumen itu sudah diatur. Sidang telah ditetapkan, dan Kirana telah menanyakannya sejak pagi dengan cara khusus anak-anak bertanya tentang hal-hal yang sudah mereka ketahui jawabannya, tetapi perlu didengar konfirmasinya.
Rania telah menelepon nomor Baskara 10 menit setelah itu, dan dia menjawab dan berkata, "Dia di sini, dia baik-baik saja, datanglah saat kamu siap." Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Baskara memperhatikan dari jendela saat dia keluar dari mobil. Dia bergerak dengan kehati-hatian khusus seseorang yang telah mengelola ketenangannya sendiri selama berhari-hari. Setiap langkah disengaja, mantel ditutup rapat, pandangan tertuju pada rumah, sebelum dia membiarkan dirinya mendekat. Dia membuka pintu sebelum Rania mengetuk. "Dia baik-baik saja," kata Rania. "Dia baik-baik saja," kata Baskara. Rania menutup matanya sejenak, lalu dia masuk. Dia berhenti di ambang pintu ruang keluarga dan menatap Kirana di sofa. Kirana sudah bangun, mungkin sudah bangun sejak lampu depan mobil menyinari jalan masuk. Dia duduk dengan selimut di bahunya dan menyeberangi ruangan dengan kaos kakinya dan meraih tangan ibunya. Dia tidak banyak bicara, hanya ibu bilang ini pintu aman terakhir. Memang, Baskara pergi ke dapur dan membuat kopi. Dia bergerak dengan tenang, memberi mereka ruang. Dia tetap di dekat jendela dan melihat keluar ke embun beku di kerikil dan tidak mencoba mendengar apa yang mereka katakan. Ransel itu tergeletak di kursi tempat. Kirana meletakkannya saat dia pergi ke ibunya. Dia tidak mengambilnya kembali. Ransel itu tergeletak di sana sepanjang sisa malam itu. Tidak dilupakan, tidak ditinggalkan, hanya tidak lagi menjadi miliknya untuk dibawa. Dewi menelepon pada hari Minggu pagi. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," katanya. Suaranya memiliki ketenangan khusus yang ia gunakan ketika ia sedang mengelola reaksinya sendiri terlebih dahulu. Pengacara Gilang mengajukan pernyataan tambahan kemarin sore. Seorang terapis berlisensi, seorang dokter Fenwick, telah menyerahkan pernyataan bertanda tangan yang mengklaim Rania menunjukkan pola perilaku disosiatif dan kegagalan yang terdokumentasi untuk mempertahankan perawatan yang konsisten. Mereka mengutip penghentian resep dan keterlambatan penjemputan sekolah. Baskara menunggu. "Rania belum pernah bertemu pria ini," kata Dewi. "Tidak ada hubungan klinis, tidak ada pemeriksaan. Dia mengevaluasinya tanpa pernah berada di ruangan yang sama." "Keheningan. Dia sudah menyiapkan ini," kata Dewi. "Ini bukan reaktif. Dia membangunnya terlebih dahulu." Baskara melihat melalui ambang pintu ke ruang keluarga. Rania tertidur di ujung sofa yang lain, kepalanya bersandar, putrinya terselip di sisinya. Tidur nyenyak pertama yang mungkin mereka berdua alami dalam beberapa hari. "Sidang kurang dari 24 jam lagi," kata Dewi. Dewi bertemu Baskara di tempat parkir gedung pengadilan pada pukul 8.35 Senin pagi dengan 2 kopi dari warung dan raut wajah seseorang yang belum tidur, tetapi sudah berhenti berharap untuk tidur. Dia telah mengajukan tanggapan darurat pada Sabtu malam dan menghabiskan hari Minggu untuk menyempurnakannya. Dia menyerahkan secangkir dan berkata, "Jangan katakan apa-apa, kecuali aku memintamu." "Tidak berencana," katanya. Mereka masuk. Pengadilan Keluarga Kabupaten Bandung berada di lantai 2 sebuah gedung yang juga menampung panitera kabupaten dan sebuah ruang sidang distrik kecil. Lorong itu berbau kopi gosong dan karpet tua. Lampu neon di atas pintu ruang sidang berdengung. Gilang sudah ada di sana dengan 2 pengacara berjas gelap. Keduanya membawa portofolio kulit, diatur di sekelilingnya dengan cara yang disarankan oleh bantuan hukum mahal untuk menunjukkan bahwa hasilnya adalah formalitas. Gilang melihat Baskara dan Dewi masuk melalui pintu. Dia melihat mereka seperti seorang pria, melihat sesuatu yang sudah dia abaikan, lalu mengangguk sekali dan kembali ke pengacaranya. Rania duduk terpisah dari semua orang di sepanjang dinding dengan blazer biru tua yang dikenali Baskara dari rumah. Dia duduk dengan tangan di pangkuannya dan punggung lurus dan matanya tidak tertuju pada apapun secara khusus, tidak melihat Gilang, hanya menahan diri. Yang pada titik ini adalah pernyataannya sendiri. Ruang sidang kecil, meja persegi panjang, 6 kursi, panel kayu yang digelapkan di bagian bawah karena usia, jendela buram yang membiarkan cahaya masuk tanpa pemandangan. Hakim Hartati masuk pada pukul 8.58. Dia berusia pertengahan 60-an, beruban, kacamata baca di rantai. Dia telah berada di bangku pengadilan keluarga selama 19 tahun. Dia tidak mempertontonkan otoritas. Dia prosto memilikinya seperti orang-orang yang telah melihat terlalu banyak anak terjebak di antara orang dewasa yang berperilaku buruk. Dia memakai kacamatanya sebelum duduk dan membaca kedua berkas secara lengkap dalam keheningan sebelum dia mengakui siapapun di ruangan itu. Pengacara senior Gilang bergeser sekali. Tidak ada orang lain yang bergerak. Ketika Hakim Hartati mengangkat kepalanya, dia melihat ke sisi meja Gilang. Kuasa hukum, pernyataan tambahan dari Dr. Elliot Fenwick,
seorang terapis berlisensi yang telah menilai kelayakan responden sebagai pengasuh utama. Jeda. Apakah klien Anda telah menjalin hubungan klinis dengan pihak yang mengevaluasi? Pengacara Gilang, seorang pria bernama Prawoto, mengatakan evaluasi dilakukan secara independen yang mulia. Dr. Van Wyk meninjau dokumentasi yang tersedia dan Hakim Hartati berkata, itu bukan pertanyaannya. Keheningan, Prawoto berkata, tidak ada hubungan klinis formal, yang mulia. Hakim Hartati menatapnya sejenak dari atas kacamatanya. Seorang terapis telah mengajukan pernyataan ke pengadilan ini mengenai kesehatan mental seseorang yang belum pernah ia temui, belum pernah dievaluasi secara langsung, dan dengan siapa ia tidak memiliki hubungan klinis apapun. Bukan sebuah pertanyaan. Pernyataan itu mendarat di ruangan dan tetap di sana. Dia beralih ke Dewi. Dewi mempresentasikannya tanpa basa-basi. Dia menjelaskan dokumen-dokumen itu, laporan keuangan yang diubah, rangkaian email, permintaan akses email ke akun Rania, yang diajukan 4 bulan sebelum pengajuan hak asuh. Dia menyebutkan nama Juwita Kartini dan mencatat pernyataannya. Dia merujuk pada transfer file yang menguatkan dari Maya Dewi. Dia tidak memberikan opini. Dia memaparkan garis waktu dan membiarkan garis waktu melakukan tugasnya. Hakim Hartati membaca saat Dewi berbicara, bergerak melalui lampiran-lampiran yang ditandai. Ketika Dewi selesai, Prawoto mulai berbicara. Hakim Hartati mengangkat satu tangan, tidak tajam, hanya tegas, dan dia berhenti. Dia berkata, saya memberikan penundaan 30 hari untuk mosi hak asuh darurat. Saya tidak membuat keputusan apapun tentang pengaturan hak asuh yang mendasarinya hari ini. Dia melihat ke kedua sisi meja. Saya mengeluarkan perintah perlindungan sementara, berlaku segera, melarang transfer hak asuh fisik anak di bawah umur sambil menunggu tinjauan bukti lengkap. Sampai tinjauan itu selesai, anak akan tetap dalam perawatan fisik sementara Rania Prameswari dan Gilang Pradipta dilarang membawanya atau menghubunginya di luar pengawasan yang disetujui pengadilan. Dia meletakkan kacamatanya di atas meja. Adapun pernyataan Dr. Van Wyk, saya merujuk masalah ini ke Dewan Lisensi Negara Bagian. Dia berdiri, ruangan itu berdiri, dia pergi. Gilang tetap di meja sejenak dengan pengacaranya di kedua sisinya. Wajahnya tidak berubah secara kasat mata, tetapi sesuatu di bawahnya telah berubah. Penyesuaian seorang pria yang masuk mengharapkan pintu tertentu dan menemukannya tidak ada di sana. Dia membutuhkan kecepatan. Semua yang dia bangun mengasumsikan, dia bisa bergerak sebelum dokumen-dokumen itu tercatat. Jendela itu telah terbuka selebar akhir pekan. Sekarang tertutup. Di lorong, Rania keluar di belakang mereka dan meletakkan satu tangan rata di dinding dan hanya bernapas. Bukan menangis, hanya menghirup udara yang sudah lama tidak ia miliki. Baskara berdiri beberapa meter jauhnya dan membiarkannya. Gilang keluar terakhir. Dia berhenti di dekat pintu keluar dan menatap Baskara dengan tatapan dingin, mencatat dari seorang pria yang belum selesai, katanya pelan. Anda tidak tahu apa yang telah Anda mulai. Baskara menatapnya. Saya menemukan seorang anak di teras saya, katanya. Hanya itu yang saya lakukan. Gilang menahan tatapannya sejenak, lalu dia pergi. 2 minggu itu bergerak berbeda dari sebelumnya. Keterdesakan yang telah memadatkan 5 hari menjadi sesuatu yang terasa seperti 5 jam enfah terlepas. Dewi mengajukan mosi tambahan. Wali amanat bertemu dengan Kirana 2 kali. Sekali di sekolah dan sekali di sebuah kedai kopi yang dipilih Kirana sendiri, yang menurut Baskara mengatakan sesuatu tentang dirinya. Auditor forensik ditunjuk. Pengacara Gilang melakukan 2 panggilan ke Dewi yang dia gambarkan sesudahnya sebagai eksplorasi, yang katanya berarti mereka mencari pintu yang tidak ada di sana. Apa yang tadinya merupakan perlombaan untuk bergerak sebelum dokumen-dokumen mendarat di ruangan sekarang, hanyalah sebuah ruangan tempat dokumen-dokumen itu sudah ada. Itu mengubah segalanya tentang geometrinya. Rania telah meminta Baskara untuk hadir hanya untuk satu alasan. Dia telah menjadi penjaga sementara dokumen asli, dan Dewi telah memberitahu penasihat dewan sebelumnya. 2 minggu kemudian, Baskara dan Dewi duduk di sebuah meja konferensi di lantai 14 sebuah gedung di Jakarta. Juwita Kartini bersaksi melalui telepon, dengan jelas tanpa bumbu, persis seperti yang diinstruksikan kepadanya, dan mengapa dia menolak. Maya Dewi hadir secara langsung, tangan terlipat, suara mantap, menjawab setiap pertanyaan dengan cara yang sama seperti dia berbicara dengan Baskara di telepon. Seperti seorang wanita yang telah membuat keputusannya dan akan terus membuatnya sampai selesai. Baskara meletakkan dokumen-dokumen dari ransel di atas meja pada awalnya, dan tidak menyentuhnya lagi.
Dia malah memperhatikan ketua dewan, seorang wanita bernama Eliana Basuki, saat garis waktu menjadi fokus. Dia melihat Eliana melihat log akses email, melihat tanggal pengajuan hak asuh, dan memahami jarak antara dua tanggal itu tanpa ada yang perlu menjelaskannya. Wajahnya menjadi kaku. Dewan memilih sebelum sore hari berakhir. Akses operasional Gilang dibekukan sambil menunggu audit forensik independen. Rania diangkat kembali ke otoritas eksekutif penuh berlaku segera. Itu bukan akhir yang bersih. Masih ada banyak hal di depan. Tinjauan hak asuh, audit, keluhan Fenwick, mungkin litigasi. Semua orang di ruangan itu tahu itu. Tetapi Gilang telah kehilangan satu hal yang menjadi tumpuan seluruh strateginya, kemampuan untuk mengontrol apa yang dilihat dan kapan dan oleh siapa. Itu sudah hilang sekarang. Dokumen-dokumen itu ada di ruangan. Rania ada di ruangan. Dan tak satu pun dari mereka membutuhkan izinnya lagi. Malam itu, Rania menelepon dari garasi parkir di bawah gedung. Dia berkata, "Terima kasih." Baskara bilang dia tidak perlu melakukannya. Dia berkata, "Saya tahu, saya tidak harus. Itulah mengapa saya mengatakannya jeda." Dia bertanya kepada saya hari ini, apakah dia bisa kembali dan melihat teras Anda suatu saat di siang hari. Baskara melihat keluar jendela kantor ke kegelapan, ke lampu teras di tempatnya yang biasa. Katakan padanya lampunya masih menyala, katanya. Sabtu terakhir di bulan April datang dengan cuaca hangat dan cerah. Jenis pagi yang membuat Januari terasa seperti sesuatu yang kau bayangkan. Salju telah hilang dari Lembang. Papan teras kering. Baskara telah keluar sejak pukul 8 dengan kopinya, menyaksikan halaman menjadi hidup dalam cahaya. Mawar taman di sisi selatan mulai menunjukkan warna hijau. Kerikil akhirnya kering setelah seminggu basah. Sepasang burung berdebat tentang sesuatu di pohon ek di tepi jalan masuk. Dia tidak menunggu siapapun. Tetapi ketika mobil Rania berbelok masuk tepat setelah tengah hari, dia masih di teras dan dia tetap di tempatnya. Kirana keluar lebih dulu, dia mengenakan jaket kuning, baru dengan resleting yang berfungsi dan selembar kertas gulung di satu tangan dan ransel merah di satu bahu. Ransel itu keluaran sekolah, jenis dengan logo distrik di penutupnya. Ransel itu tersampir di bahunya seperti seharusnya. Dengan santai, tanpa perhatian khusus, hanya sesuatu yang dia bawa. Dia menaiki tangga teras dan mengulurkan kertas gulung itu. Baskara membukanya, sebuah gambar krayon di atas kertas putih. Hati-hati dan disengaja, seperti cara anak-anak menggambar hal-hal yang penting bagi mereka. Rumahnya dapat dikenali dalam hal-hal yang penting. Teras, pintu depan, jendela di sebelahnya. Di sudut atas, sebuah lingkaran kuning dengan garis-garis pendek yang memancar darinya. Lampu teras menyala. Dan di ambang pintu, sesosok kecil hanya sebuah garis besar. Seseorang yang berdiri di tempat pintu terbuka. Baskara melihatnya sejenak. Dia pandai menggambar teras, katanya. Kirana sudah turun dari tangga, menuju ke seberang halaman ke arah taman dengan minat terfokus dari seseorang yang telah melihat sesuatu yang layak diselidiki dan tidak melihat alasan untuk mengumumkannya. Ransel merah itu memantul sekali di bahunya lalu diam. Rania naik ke pagar pembatas dan berdiri di sampingnya. Dia terlihat berbeda dari Januari, tidak lebih ringan, tetapi terdistribusi kembali, seperti seseorang yang telah membawa sesuatu dengan miring untuk waktu yang lama dan akhirnya memindahkannya ke tengah. Mereka memperhatikan Kirana berjongkok di tepi bedengan taman, memeriksa setiap baris yang ditancapkan dengan sangat serius. Audit mengkonfirmasi segalanya, kata Rania. Pengacara Gilang telah dalam pembicaraan penyelesaian selama 3 minggu pengaturan hak asuh direvisi bulan lalu. Kirana bersamaku, hak asuh fisik penuh. Dia memiliki kunjungan yang diawasi sambil menunggu proses perdata. Dia mengatakannya seperti kau melaporkan cuaca yang sudah kau lalui. Tidak terbebani, hanya melewatinya. Baskara mengangguk. Dewi bilang, "Setahun lagi sebelum semuanya benar-benar selesai," kata Rania. "Mungkin," katanya. Dia biasanya benar. Mereka berdiri dalam keheningan sejenak. Kirana telah pindah ke baris taman dan tampaknya menanyakan pertanyaan pribadi pada setiap tiang. Kepala dimiringkan, menunggu jawaban. Dia tidur nyenyak sepanjang malam minggu lalu, kata Rania. Pertama kali dalam 5 bulan, dia melihat ke halaman, bukan ke arah Baskara. Dia mulai menggambar lagi pada bulan Maret, aku tidak menyuruhnya. Dia hanya mengeluarkan krayonnya suatu sore dan duduk di sana selama 2 jam jeda. Yang itu adalah hal ketiga yang dia gambar. 2 yang pertama untuk dirinya sendiri. Baskara melihat gambar itu untuk waktu yang lama.
pada sosok kecil di ambang pintu, pada lingkaran kuning di sudut yang menyala dalam krayon di atas kertas putih. Dia berpikir tentang apa artinya seorang anak yang telah menghabiskan 5 bulan belajar tidur nyenyak, sepanjang malam telah duduk suatu sore dengan krayonnya dan menggambar ini. Bukan ibunya, bukan rumah yang dia kenal sebagai rumah. Teras ini, lampu ini, pintu ini yang telah terbuka. Katakan padanya, dia bisa kembali dan memeriksa tomatnya. Katanya, kapanpun dia mau. Rania hampir tertawa. Tawa itu keluar kecil dan terkejut, hanya hembusan, dan itu mengubah wajahnya sepenuhnya selama detik itu berlangsung, membuka sesuatu yang telah tertutup lama. Mereka tinggal di teras, sementara Kirana berkeliling halaman. Dia akhirnya kembali, dan duduk di anak tangga teratas tanpa bertanya. Tidak ragu-ragu, bukan seperti cara dia bergerak pada bulan Januari, tetapi dengan kemudahan yang biasa dari seorang anak yang telah memutuskan suatu tempat aman dan tidak perlu terus memutuskannya. Dia meletakkan ransel merah di sampingnya di anak tangga dan kemudian dia melupakannya. Dia bertanya tentang tiang-tiang itu. Baskara memberitahunya tomat. Dia bilang dia tidak suka tomat. Baskara bilang dia tidak menanamnya untuknya. Dia memikirkannya dan menganggapnya dapat diterima dan mereka membiarkannya begitu saja. Percakapan berlangsung seperti itu untuk sementara waktu. Mudah, tanpa agenda, jenis yang terjadi ketika tidak ada yang melakukan pertunjukan apapun. Suatu saat, Rania masuk ke dalam dan Baskara dan Kirana duduk di teras sendirian selama beberapa menit. Dia sedang menonton awan bergerak di atas barisan pepohonan. Menurut Bapak, tomatnya akan siap di musim panas, katanya. Beberapa di antaranya, katanya. Dia memperhatikan awan. Mungkin aku akan mencoba mungkin dia diam sedikit lebih lama, lalu tanpa menatapnya. Aku senang lampunya menyala. Baskara melihat ke perlengkapan lampu teras. Gelap sekarang di bawah sinar matahari sore, tetapi itu akan menyala saat senja seperti biasanya. Dia tidak mengatakan apa-apa segera. Dia berpikir tentang 3 tahun lampu itu menyala setiap malam saat dia tidur. Tentang seorang wanita yang telah menyimpan kenangan itu melalui bulan-bulan terburuk dalam hidupnya dan membangun sebuah rencana di sekitarnya. Aku juga, katanya. Ketika tiba waktunya untuk pergi, Kirana berdiri dan mengayunkan ransel merah ke bahunya dalam satu gerakan. Mudah, tanpa pikir, mengucapkan selamat tinggal yang singkat dan spesifik kepada Baskara dan yang lebih lama ke taman. Rania tersenyum dengan mata terpejam sejenak. Kemudian mereka menuruni tangga dan menyeberangi kerikil ke mobil. Kirana menekan tangannya rata ke jendela saat mereka mundur, bukan melambai, hanya meletakkannya di sana, menatap rumah. Baskara memperhatikan sampai mobil mencapai jalan raya. Kemudian dia tinggal di teras sedikit lebih lama. Dia berpikir tentang 3 insinyur yang dia temui setiap 2 minggu, awal karier, semuanya baik. Tak satu pun dari mereka tahu ada alasan khusus dia memulai program itu ketika dia melakukannya. Dia berpikir tentang seorang anak yang telah menyeberangi kota yang beku dalam kegelapan. Karena ibunya telah melihat saat terburuk dalam hidupnya dan menemukan di suatu tempat, dalam ingatannya satu pintu yang dia yakini akan terbuka. Pintu itu terbuka. Dia tidak merasa seperti pahlawan. Dia merasa seperti seorang pria yang tidak berpaling ketika akan mudah untuk tidak melakukannya. Dia tidak yakin bahkan sekarang bahwa kedua hal itu berbeda, tetapi dia pikir perbedaannya, jika ada, mungkin penting. Lampu akan menyala saat senja. Selalu begitu. Dia masuk ke dalam.